warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Baizulian Desmiati. Di sini saya akan membahas terkait dengan eksternalitas negatif, yaitu sampah plastik di sungai, perspektif mikroekonomi. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan Laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan di seluruh dunia. Indonesia saat ini menghadapi krisis pencemaran plastik di sungai dan juga perairan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa dari 35 sungai yang diteliti oleh Badan Riset Urusan Sungai Nusantara atau BRUN, tidak satu pun yang bebas dari sampah plastik. Sebaran plastik di sungai begitu luas dan juga nyata. Sungai bukan hanya aliran air biasa, ia punya peran penting sebagai sumber air bersih, habitat ekosistem, dan juga komponen dasar aktivitas sosial ekonomi bagi masyarakat. Dalam teori mikroekonomi sendiri, eksternalitas terjadi ketika keputusan satu pihak menimbulkan dampak seperti biaya atau manfaat pada pihak lain tanpa terwakili dan mekanisme harga pasar. Ketika dampak itu bersifat merugikan lingkungan atau masyarakat, itu yang disebut dengan eksternalitas negatif, yang sering sekali mengakibatkan kegagalan pasar atau yang disebut dengan market failure. Kasus yang kita angkat kali ini adalah sampah plastik di sungai di berbagai wilayah Indonesia. Sungai-sungai strategis seperti di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan juga daerah lainnya dilaporkan sangat tercemar oleh plastik. Dengan dominasi mikroplastik dan juga limbah plastik lainnya seperti saset dan juga botol yang sekali pakai. Selain itu, pencemaran telah menjadi ancaman nyata bagi lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Karena plastik bisa menyebar ke lingkungan lebih luas dan bahkan masuk ke rantai makanan. Selanjutnya, apa aja sih yang menyebabkan adanya pencemaran ini? Yang pertama, adanya biaya pembuangan yang rendah tanpa sanksi. Sebagian besar masyarakat yang membuang sampah plastik ke sungai karena harga untuk mengelola sampah secara benar terlalu tinggi atau fasilitasnya masih kurang memadai. Yang kedua, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah, seperti tidak semua wilayah memiliki sistem sampah terintegrasi, sehingga sungai menjadikan tempat pembuangan yang terakhir. Yang ketiga, ada kurangnya edukasi lingkungan. Nah, di sini kesadaran masyarakat juga untuk mengelola sampah plastik itu belum merata atau belum memenuhi ekspektasi mereka. Yang keempat atau yang terakhir, perilaku ekonomi nasional jangka pendek, yang dimana individu itu memilih cara pembuangan yang mengurangi biaya pribadi tanpa memperhitungkan biaya sosial mereka. Jadi, secara teori, ini menciptakan situasi di mana private cost lebih kecil dibandingkan social cost, yang dimana pelaku membayar sedikit biaya pribadinya, sementara dampak sosialnya jauh lebih besar. Di sini juga ada akibatnya yang sangat luas dan terjadi dalam berbagai dimensi. Dimensi pertama yaitu dampak pada lingkungan, yang dimana dapat menjadi kerusakan ekosistem sungai, lalu ada penurunan kualitas air yang digunakan masyarakat maupun pertanian. Yang kedua, ada dampak bagi kesehatan. Jadi, mikroplastik bisa masuk ke dalam makanan dan air yang kita konsumsi sehari-hari. Lalu juga ada menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang. Lalu di sini juga ada dampak ekonominya. Yang pertama itu ada biaya pembersihan sungai itu ditanggung oleh pabrik. Risiko banjir juga meningkat saat sungai tersumbat, yang dimana di sini dapat menurunkan produktivitas masyarakat di wilayah sungai. Lalu yang terakhir ada dampak sosial, yang dimana ketergantungan masyarakat terhadap sungai itu menjadi terganggu. Lalu potensi konflik warga juga meningkat bila pencemaran semakin parah. Baik, untuk memperbaiki kegagalan pasar ini, kita perlu intervensi yang menginternalisasi biaya sosial dan mengubah insentif pelaku. Yang pertama ada regulasi dan penegakan hukum. Jadi penerapan hukuman tegas pada perusahaan atau individu yang membuang limbah sembarangan, sebagaimana pemerintah Indonesia pernah menutup pabrik yang terbukti membuang limbah ke sungai. Yang kedua ada pajak dan juga denda lingkungan. Pengenaan Pigovian Tax untuk barang plastik sekali pakai atau denda bagi pembuang sampah itu dapat menaikkan private cost hingga lebih mendekati biaya sosial. Permasalahan sampah plastik di sungai tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.
Perubahan perilaku individu menjadi langkah awal dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan juga membuang sampah secara bertanggung jawab. Selain itu, partisipasi aktif bagi masyarakat dalam program pengelolaan dan juga pembersihan sungai sangat diperlukan untuk menekankan dampak eksternalitas negatif. Pada akhirnya, keterlibatan akademisi, pemerintah, dan juga masyarakat luas harus berjalan dengan beriringan melalui riset, kebijakan tugas, serta kesadaran kolektif agar kegagalan pasar akibat pencemaran lingkungan dapat dikoreksi dan kesejahteraan sosial juga dapat tercapai. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada hadirin yang sudah menonton video saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.